untuk konsep energi yang pertama, ini yang kita pelajari adalah tentang energi mekanik. Di mana energi mekanik ini adalah energi yang diperoleh dari hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Atau kalau kita rumuskan secara matematis, energi mekanik ini disingkat dengan EM ya. EM sama dengan energi kinetik EK plus atau ditambah energi potensial atau EP. Di mana untuk kesatuannya ya, energi mekanik itu joule, energi kinetik ini juga joule, energi potensial EP ini adalah satuannya juga joule. Nah, bagaimana pengertian dari energi kinetik dan energi potensial? Nah, energi potensial itu adalah energi suatu benda akibat kedudukannya. Kalau dirumuskan secara matematis, energi potensial atau disingkat dengan EP tadi itu sama dengan hasil perkalian antara massa dikali gravitasi dikali ketinggian atau H ya. Jadi misalnya contoh pohon ini ya. Nah, ketinggian itu yang mana? Ketinggian itu adalah jarak dari, misalnya katakanlah yang akan diukur adalah energi potensial buah kelapa yang saat ini jatuh ya. Maka ketinggiannya adalah jarak dari tanah ya sampai ke ketinggian buah ini jatuh ya. Nah, ini adalah hanya. Kemudian percepatan gravitasi ini sudah ditentukan nilainya teman-teman ya, yakni 9,8 atau biasanya ada juga yang menuliskan dengan 10 meter per second kuadrat. Selanjutnya teman-teman, untuk konsep yang kedua ya, yakni energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadi perpindahan. Ya, artinya suatu benda ini tentu bisa berpindah kalau dia memiliki unsur atau besaran kecepatan. Maka energi mekaniknya sebesar nilai energi kinetiknya adalah setengah kali massa dikali kecepatan dikuadratkan ya. Nah, ketika untuk konsep benda yang jatuh teman-teman ya, ketika benda tepat akan jatuh, ini energi kinetiknya ini sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika buah itu jatuh, dia tidak memiliki kecepatan awal. Sehingga ketika V-nya ini 0, maka otomatis EK-nya sama dengan 0 juga. Karena setengah dikali massa dikali 0, tentu hasilnya juga 0. Maka ketika teman-teman menemukan konsep di dalam soalnya menyebutkan bahwa benda itu jatuh tidak memiliki kecepatan awal, maka EK-nya itu sudah bisa dipastikan 0. Nah, ketika EK suatu benda saat tiba di tanah, nah disitulah puncak dari energi kinetik atau energi kinetiknya maksimal nilainya. Di EK sama dengan energi kinetik satuannya joule, massa benda ini kilogram, kemudian kecepatan benda ini meter per second kuadrat ya. Nah, selanjutnya energi mekanik ini ada hukum kekekalan energi mekanik namanya. Hukum kekekalan energi mekanik ini dirumuskan adalah bahwa suatu sistem yang terisolasi atau gaya-gaya yang bekerja hanyalah gaya dalam bidang atau bersifat konservatif, maka jika kita jumlahkan energi potensial dan energi kinetiknya akan selalu konstan. Atau kalau dirumuskan, EP ditambah EK itu sama dengan konstan. Atau EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik di posisi yang kedua. Artinya energi mekaniknya di posisi manapun akan selalu nilainya sama ya. Kalau dirumuskan, diuraikan, MGH 1 ditambah setengah MP1 kuadrat sama dengan MGH 2 ditambah setengah MP2 kuadrat. Nah, gimana nih contoh soalnya untuk konsep energi mekanik? Yuk kita simak.
seperti ini teman-teman. Contoh ya, misalnya ini ujian nasional ya, kalau sekarang tidak ada lagi. Contoh sebuah bola pejal terletak ya di posisi seperti ini, berat atau masanya, masanya 4 kilo, terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya menjadi 2 meter per second. Pada saat lepas tepi atas lemari seperti tampak pada gambar, maka yang ditanyakan, ketika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka berapa energi mekanik partikel pada saat berendah berada di ketinggian 1 meter dari tanah. Anggaplah seperti ini konsep gambarnya. Ini lemarinya 2 meter, bendanya di ujung lemari ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa energi mekanik saat di posisi B, di mana ketinggian di posisi B ini adalah 1 meter. Maka kita ingat ya teman-teman, hukum kekekalan energi mekanik tadi adalah energi mekanik dimanapun posisinya nilainya sama besar. Jadi ketika energi mekanik di A ini sama dengan energi mekanik di B, maka boleh kita buat energi mekanik di B ini sama dengan energi mekanik di A. Nah, ketika mencari energi mekanik di A, kita kembali ke konsep awalnya tadi, bahwa energi mekanik adalah hasil penjumlahan energi potensial di posisi A ditambah energi kinetik di posisi A. Maka ini akan mudah teman-teman menjawabnya. Energi potensial tadi rumusnya M kali G kali H, maka ditambahkan lagi dengan energi kinetik setengah massa kali kecepatan dikuadratkan. Tinggal kita masukkan angkanya, massanya 4 kg, G-nya kita tuliskan 10 sesuai di ketentuan di soal, dan ketinggian HA-nya ini 2 meter. Ditambah setengah kali massa kali 4, dan kecepatan di titik A itu 2 meter kuadrat atau hasilnya 4. Setelah dikalikan, dijumlahkan, dapatlah nilainya 8,8 joule. Gampang ya teman-teman ya, dan tidak ada masalah. Untuk lebih bagus lagi pemahaman teman-teman, silakan teman-teman berlatih. Setelah video ini ada 2 contoh soal yang bisa teman-teman coba untuk lebih memahami konsep energi mekanik. Terima kasih.